Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kelompok kami akan menjelaskan tentang hak-hak pekerja outsourcing waktu tertentu dalam hubungan kerja yang beranggotakan saya sendiri, Nur Adinda Syahrir dengan NIM 1824196, Jidan Maulana Daud dengan NIM 1802181, dan Muhammad Arsy Perwira dengan NIM 1802326. Outsourcing adalah penyerahan pekerjaan tertentu dari suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang bertujuan untuk membagi risiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Dengan dilakukannya, alih daya ini membuat perusahaan akan menjadi lebih fleksibel. Peraturan outsourcing sudah diatur atau sudah menjadi perintah pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertujuan untuk menjamin hak-hak pekerja tanpa adanya tindakan diskriminasi, serta sebagai perlindungan hak-hak pekerja. Salah satu penjelasan dari undang-undang tersebut terdapat pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka sangat diperlukannya perlindungan hak-hak pekerja agar pemberi pekerja ini tidak sewenang-wenang atas kekuasaannya dan kebijakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dengan upaya menciptakan lapangan pekerja seluas-luasnya yang serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh baik pada saat bekerja maupun pasca berakhirnya hubungan kerja. Maka dari itu, untuk diperlukan regulasi yang mampu untuk menjawab tantangan dan dinamika ketenagakerjaan yang sama pada isu-isu strategis mengenai hubungan kerja yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan perlindungan pekerja, yang di dalamnya termasuk dipastikannya atas pemenuhan hak bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini, untuk menjamin hak dasar tanpa diskriminasi, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, pemerintah mengeluarkan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sudah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang lebih komprehensif tentang outsourcing. Dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 memuat tentang PKWT berdasarkan jangka waktu yang selesainya pekerjaan tertentu, kemudian jenis dan sifat atau kegiatan pekerja jangka waktu tersebut dan batas waktunya, perpanjangan PKWT, kemudian uang kompensasi bagi pekerja atau buruh, kemudian perlindungan bagi pekerja atau buruh dan perizinan berusaha kepada kegiatan ahli daya, kemudian waktu pekerja pada sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu, kemudian waktu kerja lembur dan upah kerja lembur dan batasan perusahaan yang dapat menerapkan istirahat panjang. Kemudian tata cara pemutusan hubungan kerja yang terakhir adalah pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jidan Maulana Daud. Terima kasih. Legislasi sistem outsourcing merugikan pekerja. Pengusaha mendominasi hubungan industrial. Hasil penelitian AK3 di pusat-pusat industri di 3 provinsi terhadap sistem hubungan kerja outsourcing menunjukkan kecenderungan merugikan pihak pekerja. Hal ini disampaikan peneliti dari AK3 Indrasari Chandraningsi pada seminar nasional Investasi Global, Pasar Kerja Fleksibel, dan Kesempatan Kerja di Indonesia. Penelitian yang dilakukan pada 2010 di Pusat Industri Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau tersebut menurut dia juga belum menampakkan hasil memperluas kesempatan kerja. Praktik outsourcing menimbulkan 3 bentuk diskriminasi yang diterima oleh pekerja outsourcing, yakni perbedaan upah, status pernikahan yang membatasi akses mendapat pekerjaan, serta hak berorganisasi. Rata-rata upah buruh outsourcing 26% lebih rendah daripada buruh tetap. Kondisi tersebut mendorong maraknya aksi-aksi serikat pekerja yang menuntut penghapus sistem kerja outsourcing dan menolak upah murah seperti yang terjadi pada aksi buruh 10 April 2013. Pemerintah melegalkan sistem kerja outsourcing setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penerapan sistem outsourcing sangat dilematis di tengah tingginya tingkat pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir yang mencapai 6 hingga 8%. Karena itu sistem ini menjadi salah satu
jalan keluar bagi pekerja-pekerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja formal. Pembatasan penggunaan sistem kerja outsourcing yang dilakukan pemerintah melalui Permenaker Trans nomor 20 tahun 2012 pun menurut dia belum cukup efektif mengurangi diskriminasi yang dialami pekerja. Nah, dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, praktik hubungan kerja sistem outsourcing tetap diperlukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan usaha dan tuntutan perkembangan dinamika sosial ekonomi. Namun pelaksanaannya harus dapat menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja buruh outsourcing sesuai peraturan perundang yang berlaku agar tidak menjadi kerugian untuk para pekerja. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam perbaikan aturan praktik outsourcing ini. Yang pertama, sistem hubungan kerja. Sistem outsourcing ini tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang sedang dilakukan pekerjaan tetap atau kontrak di perusahaan yang sama. Hal tersebut untuk menghindari adanya diskriminasi pemberi upah kepada pekerja dalam satu pekerjaan dan perusahaan yang sama. Yang kedua, jenis pekerjaan yang dapat di outsourcing sebaiknya dilakukan melalui daftar pekerjaan yang ditetapkan, bukan melalui definisi terbuka yang selama ini sering menimbulkan perbedaan interpretasi, terutama bagi pihak pengusaha dan serikat pekerja atau buruh. Yang ketiga, perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja atau buruh outsourcing harus menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sehingga dapat menjamin tanggung jawab hubungan kerja bagi pekerja buruh outsourcing. Yang keempat, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memperketat izin pendirian pengusaha penyedia jasa tenaga kerja outsourcing melalui pemberian lisensi bersertifikat yang pemberiannya diawasi secara berkala dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, perusahaan penggunaan jasa tenaga kerja outsourcing perlu didorong untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa kerja yang berlisensi. Yang keenam, diperlukan peninjauan ulang terhadap pengertian outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Aturan terkait pemburuan pekerjaan sebaiknya dihapus dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan karena sudah diatur dalam Undang-Undang KUH Perdata Buku 3 Bab 7A Bagian 6. Pada sisi lain, upaya yang untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan outsourcing dan desakan terhadap pentingnya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus dimulai dari adanya itikat baik dan mengedepankan proses dialog sosial untuk mencapai konsensus semua pihak yang berkepentingan demi kepentingan yang lebih besar. Selain itu, dinamika ekonomi regional yang terus berkembang membutuhkan adaptasi kebijakan yang cepat dan akurat. Dalam hal ini, sensitivitas dan kapabilitas para aktor pengambil keputusan menjadi faktor penting, terutama dalam memahami permasalahan ketenagakerjaan baik di tingkat global maupun realitas di lapangan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Arsy Perwira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsy Perwira Witono, NIM 1802436 dari Fakultas Hukum. Dalam slide ini tentang penyimpangan dalam hubungan kerja, yaitu yang pertama, perusahaan prinsipal menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan vendor yang bukan badan hukum. Yang kedua, hubungan kerja masih banyak dalam bentuk perjanjian kerja yang tidak tertulis. Yang ketiga, vendor membayar upah murah di bawah upah minimum dan KL pekerja. Yang keempat, waktu kerja, waktu istirahat kerja, dan perhitungan upah kerja lembur tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kelima, pekerja outsourcing tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial maupun jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya. Yang keenam, sebagian besar vendor tidak menerapkan K3 bagi pekerja. Dan yang terakhir, perusahaan tidak melakukan
verifikasi terhadap pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Dalam slide ini saya setuju dari penyimpangan dalam hubungan kerja. Yang pertama, saya setuju bahwa perusahaan prinsipal menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan vendor, bukan badan hukum. Hal tersebut termasuk penyimpangan dalam hubungan kerja karena suatu perusahaan harus melakukan vendor dengan badan hukum untuk menghindari jika terjadi suatu sengketa langsung ditangani oleh suatu badan hukum tersebut yang bersangkut paut dengan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, saya setuju bahwa hubungan kerja masih banyak dalam bentuk yang tidak tertulis, perjanjian kerja yang tidak tertulis. Saya setuju dengan penyimpangan tersebut karena hal tersebut termasuk penyimpangan dalam hubungan kerja, dan seharusnya sebelum melakukan pekerjaan, suatu pekerja harus melakukan kontrak terhadap perusahaan secara tertulis dan secara sah untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan dan apa yang terdapat adanya aturan di suatu perusahaan tersebut agar pekerja dan perusahaan sama-sama kedua belah pihak menyetujui peraturan dan apa yang akan dikerjakan kepada pekerja. Lalu yang ketiga, penyimpangan yang ketiga yaitu vendor membayar upah murah di bawah upah minimum dan KHL pekerja, termasuk penyimpangan dalam hubungan kerja. Saya setuju karena suatu perusahaan membayar upah di bawah UMR atau suatu perusahaan yang membayar suatu pekerja di bawah UMR suatu daerah tersebut, mau baik UMR suatu provinsi maupun kabupaten, merupakan suatu penyimpangan karena UMR tersebut sudah disahkan dari pemerintah untuk memakmurkan pekerja dan tidak adanya ketidakseimbangan antara pekerja dengan perusahaan. Lalu penyimpangan yang keempat yaitu waktu kerja, waktu istirahat kerja, dan perhitungan upah kerja lembur tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penyimpangan tersebut saya setuju karena jika waktu kerja dan waktu istirahat tidak seimbang atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan pada ketentuan hukum yang sudah disahkan. Dan upah tersebut jika melakukan suatu pekerjaan di atas hal yang sudah ditentukan dan tidak dibayarkan dengan upah, hal tersebut sangat menyimpang karena suatu pekerja juga membutuhkan istirahat yang seimbang dengan apa yang telah dilakukan saat bekerja. Dan jika dilakukannya suatu penambahan waktu jam kerja, suatu upah juga harus mengikuti kesetaraan antara upah dan jam kerja tersebut. Lalu yang kelima, pekerja outsourcing tidak diikutsertakan dalam jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan bagi pekerja tersebut. Hal tersebut saya setuju, yang merupakan suatu penyimpangan dalam hubungan kerja karena suatu perusahaan harus menjamin hak dari suatu pekerja tersebut dalam melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut, baik jaminan sosial dan jaminan kesehatan, untuk menghindari jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau kesalahan teknis di luar kesalahan pekerja. Lalu yang keenam, penyimpangan yaitu penyimpangan bagian besar vendor tidak menerapkan K3 bagi pekerja. Hal tersebut saya setuju sebagai penyimpangan dalam hubungan kerja karena suatu perusahaan harus menerapkan K3 bagi pekerja jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja tersebut saat melakukan pekerjaannya, dan hal tersebut harus dibuat kontrak bahwa suatu perusahaan tersebut harus ada lembaga atau suatu badan yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut dalam hal K3 ini untuk melakukan penanggulangan jika pekerja terjadi suatu kesalahan
atau yang menyinggung dengan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja tersebut. Lalu, penyimpangan dalam hubungan kerja yang terakhir yaitu perusahaan tidak melakukan klarifikasi terhadap pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Penyimpangan tersebut saya sangat setuju. Karena suatu perusahaan sebelum memperkerjakan pekerja outsourcing tersebut haruslah mengklarifikasi bahwa pekerja tersebut mendapatkan pekerjaan utama dan menjelaskan pekerjaan utama tersebut serta menjelaskan apapun yang akan dikerjakan pada saat melakukan kontrak dengan perusahaan tersebut, baik pekerjaan utama maupun pekerjaan penunjang yang akan nantinya dikerjakan dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu slide selanjutnya yaitu sebagai pekerja waktu tertentu atau kontrak, maka pekerja outsourcing tidak punya job security, jaminan pengembangan karir, jaminan kelangsungan kerja, tidak diberikan pesangon jika terjadi PHK, dan tidak terpenuhi hak-hak dasar lainnya selama dan setelah bekerja. Menurut saya harus ada jaminan perkembangan karir bagi pekerja tersebut terhadap perusahaan dan adanya jaminan kelangsungan kerja bagi pekerja tersebut. Karena agar pekerja tersebut dapat melakukan hal yang seharusnya didapatkan oleh perusahaan. Jaminan-jaminan tersebut menunjang pekerja tersebut dalam menafkahi dirinya maupun keluarganya. Dan saya tidak setuju jika tidak diberikan pesangon jika terjadi PHK. Jika terjadi PHK, sebelumnya seharusnya pihak perusahaan harus menjelaskan bahwa dalam perjanjian kerja tersebut harus adanya pesangon jika terjadi suatu hal yaitu PHK, dan harus memenuhi hak-hak dasar lainnya yang menyangkut kehidupan bagi pekerja perusahaan tersebut. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.